Halo guys, balik lagi di Halo Movie. Kali ini Mimin bakalan ceritain alur film tentang seorang pemuda brutal yang susah banget diatur, tapi hidupnya berubah total gara-gara seorang anak kecil yang dia temuin secara nggak sengaja. Gimana serunya kisah ini? Tanpa berlama-lama dan bikin kalian penasaran, Mimin ingetin dulu nih, alur cerita kali ini dijamin bikin hati nyesek dan mata berkaca-kaca. Jadi siapin tisu, duduk manis, dan dengerin baik-baik. Langsung aja kita gas ke alur cerita film Zhongli. Kisah ini dimulai di sebuah rumah sakit kecil di Bangladesh. Malam itu langit mendung dan suara petir menyatu dengan jeritan seorang wanita bernama Lisa. Ia sedang berjuang antara hidup dan mati karena bayi dalam kandungannya akan lahir malam itu juga. Namun yang membuat semuanya semakin menyedihkan adalah kenyataannya bahwa Lisa datang ke rumah sakit itu sendirian. Tak ada keluarga, tak ada kekasih, hanya dirinya dan rasa sakit yang tak tertahankan. Dalam kondisi lemah dan bingung, Lisa masih sempat menghubungi kekasihnya yang dulu bersumpah akan selalu bersamanya jika ia hamil. Tapi nyatanya, lelaki itu justru menolak bertanggung jawab, bahkan mengingkari darah dagingnya sendiri. Satu kalimat dingin dari pria itu menghancurkan seluruh harapan Lisa untuk membina rumah tangga. Putus asa dan dalam kesedihan itu, Lisa nekat meninggalkan bayi mungilnya yang baru lahir di sebuah tempat sampah tak jauh dari rumah sakit. Tapi takdir berkata lain. Seorang dokter bernama Asif yang juga merupakan dokter persalinan Lisa menyadari bayinya telah menghilang dari gendongannya. Dokter Asif kemudian mendengar tangisan bayi dari kejauhan. Ia segera berlari dan menemukannya. Tanpa ragu, Dokter Asif langsung menggendong dan menyelamatkan nyawa bayi tersebut. Melihat Lisa yang tenggelam dalam rasa putus asa, Dokter Asif lalu mencoba menyemangatinya dengan mulai menceritakan sebuah kisah menyedihkan dari seorang pria dan gadis kecil. Siapa tahu dengan cerita itu ia bisa menyayangi anaknya meski tanpa kehadiran kekasihnya. Dokter Asif kemudian memulai ceritanya dengan menceritakan kisah kehidupan seorang pemuda bernama Johnny. Suatu hari ia datang ke kampus dengan wajah dingin dan penuh kemarahan. Di tangannya tergenggam sebuah benda tumpul. Ia mencari seorang pemuda sok jagoan yang telah menyebarkan video vulgar kekasihnya ke grup kampus. Dan saat Johnny menemukan pria tersebut, amarahnya pun meledak. Namun sebelum semuanya berakhir tragis, seorang dosen menghentikannya. Dosen itu adalah ayahnya sendiri bernama Profesor Jaff. Insiden itu membuat Jaff dipanggil ke ruang kaprodi dan mendapat teguran keras dari rektor. Dan dengan terpaksa, Johnny pun dikeluarkan dari kampus. Saat tiba di rumah, ayahnya langsung menampar Johnny karena merasa malu. Tanpa pernah bertanya apa yang sebenarnya terjadi, apalagi mendengar penjelasannya. Yang lebih menyakitkan, sang ayah justru menyebut Johnny sebagai preman kampus. Sifat susah diatur Johnny berawal dari mimpinya yang ingin menjadi pemain kriket profesional, tapi sang ayah memaksanya masuk ke jurusan pendidikan agar jadi guru. Menurut ayahnya, itu pilihan aman, tapi bagi Johnny itu sama saja dengan mematikan jiwanya sendiri. Dan di balik semua itu ada luka lama yang tak pernah sembuh. Ibunya meninggal tepat di hari ulang tahunnya yang ke-14. Atas kejadian itu, ayahnya selalu menyalahkannya atas kematian sang ibu, membuatnya trauma sampai detik ini. Dan satu-satunya orang yang mengisi ruang kosong di hatinya dan membuat Johnny semangat untuk melangsungkan hidup hanyalah Nupur, sang kekasih yang berjanji tidak akan meninggalkan Johnny dengan alasan dan keadaan apapun. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Nupur menghilang tanpa jejak, nomornya tidak aktif, bahkan sahabatnya tak tahu kemana perginya. Sampai akhirnya setelah ia selesai bermain kriket, Johnny menerima sebuah telepon dari sahabat Nupur.
Telepon itu menjadi titik balik yang menghancurkan hidupnya. Nupur, kekasih yang selama ini ia percaya, ternyata mengingkari janjinya. Ia memilih pergi dan akan menikah dengan pria lain. Joni langsung datang ke pesta pernikahan itu, tapi apa yang ia temui jauh lebih pahit dari yang ia bayangkan. Nupur terlihat tersenyum bahagia, dan yang lebih menyakitkan, dia bilang selama ini hubungan mereka hanyalah pertemanan. Just friends. Mendengar kalimat itu, Joni tidak terima. Ia mencintai Nupur dengan sepenuh jiwa, rela melakukan apa saja, bahkan ia dikeluarkan dari kampus gara-gara membela Nupur. Tapi yang ia dapatkan hanyalah tuduhan, pengkhianatan, dan fitnah. Hal itu kemudian membuat ia gelap mata dan memukul calon suami Nupur di depan para tamu undangan, bahkan mengencingi foto Nupur dan kekasihnya, walaupun jelas itu tidak sebanding dengan apa yang dilakukan Nupur kepadanya. Robby! Dan karena insiden itu, Joni dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam sel yang dingin, ia hanya bisa terdiam, bahkan menyentuh makanan pun ia tak sanggup. Ia kemudian meminta sipir untuk menelpon ayahnya yang bisa saja menghentikan pernikahan Nupur kekasihnya. Namun yang ia terima hanyalah kalimat yang membuatnya terluka, bahwa sang ayah tidak mengakui Joni sebagai anak kandungnya. Setelah bebas, Joni hanya bisa terdiam. Dunia terasa sepi. Ia seperti jasad yang berjalan tanpa tujuan, tanpa semangat, dan tanpa siapapun di sisinya. Seolah-olah hidupnya sudah tidak berarti lagi dan berakhir saat ini juga. Selanjutnya, Dr. Asif kemudian mulai menceritakan tentang seorang gadis kecil malang bernama Paki, yang kedua orang tuanya memilih untuk bercerai, tetapi keduanya tidak mau mengambil hak asuh atas anaknya dan justru saling melempar tanggung jawab satu sama lain. Kemudian kita diperlihatkan seorang wartawan bernama Surjan Shah yang memberitahu atasannya bahwa ada berita yang akan viral. Sepasang suami istri memilih bercerai karena masalah ekonomi yang diperparah oleh pandemi saat itu. Ditambah lagi karena kelalaian mereka, pasangan tersebut kehilangan Paki yang hilang setelah dibiarkan bermain sendiri dan secara tidak sengaja mengikuti anak kecil hingga keluar kota. Dan di tengah malam yang gelap itu, tanpa rasa iba, sang supir menurunkan Paki seorang diri di tengah jalan. Bahkan ia sempat tertidur di salah satu toko, namun keesokan harinya Paki diusir oleh pemilik toko tersebut. Paki kemudian merasa kelaparan. Ia pun nekat memungut sisa makanan di salah satu tong sampah lalu dengan lahap memakannya. Dan orang tua Paki bukannya sibuk mencari anaknya, malah bertengkar dan saling menyalahkan satu sama lain atas kejadian tersebut. Kemudian wartawan Surjan Shah yang terkenal di Bangladesh mendatangi mereka dan menjelaskan bahwa ia akan membantu mencari Paki yang hilang. Kemudian kita diperlihatkan di sebuah acara resepsi pernikahan yang menggunakan jalanan umum. Karena memiliki kekuasaan, mereka pun bebas mengganggu lalu lintas. Tepat malam itu, sebuah ambulan yang membawa anak kecil dalam keadaan gawat darurat terjebak kemacetan akibat acara tersebut. Paki yang melihat kejadian itu mencoba memberitahu pengantin pria, namun justru ia diperlakukan tidak selayaknya anak kecil. Disinilah Joni muncul dan membubarkan acara pernikahan itu dengan caranya sendiri. Paki yang melihat aksi Joni tersebut merasa sangat kagum. Sesampainya di rumah, Joni langsung tertidur. Saat terbangun dan hendak masuk ke kamar mandi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis kecil yang ternyata adalah Paki. Joni kemudian menanyakan namanya dan Paki menggambar seekor burung yang dalam bahasa Bangladesh yaitu Paki berarti burung. Lalu Joni menyuruhnya menulis nama ayahnya, tetapi Paki malah menggambar wajahnya Joni. Joni yang kesal kemudian mengusir Paki dari rumahnya. Joni lalu pergi bekerja di sebuah bengkel tidak jauh dari rumahnya. Saat itu ada salah satu pelanggan yang membuat onar dan Joni langsung mengusirnya dalam keadaan ketakutan.
Malam harinya dalam keadaan linglung tanpa disadari Paki kembali ke rumah Joni. Saat terbangun di pagi hari, Joni terkejut melihat pisangnya tersisa 1 biji. Ia kemudian mencari Paki di belakang kursi dan benar saja Paki tertidur di dalam lemari miliknya. Ia pun kembali mengusir Paki dari sana. Paki kemudian kembali, tetapi ia tidak sengaja menjatuhkan motor kesayangan Joni. Hal itu membuat Joni sangat marah hingga mencengkram leher Paki yang mengakibatkan penyakit asmanya kambuh, dan kejadian itu dilihat oleh salah satu preman di sana. Dan benar saja, saat ia membeli korek api di salah satu warung, para preman membicarakannya karena berbuat kekerasan terhadap anak kecil. Tetapi Joni tidak peduli dan meninggalkan para preman itu dengan opininya masing-masing. Malam harinya, Joni membeli nasi goreng dan memakannya sendirian tanpa mengajak Paki. Namun setelah berpikir, ia menyisakan sedikit untuk Paki dan membiarkannya makan dan tertidur di sana. Sepertinya jiwa keras Joni yang selama ini menolak kehadiran siapapun perlahan mulai terbuka untuk Paki. Pagi harinya, Joni didatangi seorang anak kecil bernama Bablu yang memperingatinya agar tidak lagi membuang sampah ke rumahnya. Jika tidak, ia akan memberi Joni pelajaran. Tapi Joni justru menakut-nakutinya hingga anak itu ketakutan. Tak lama kemudian, kakak Bablu yang cantik bernama Titi datang ke rumah Joni untuk menegaskan bahwa jika hal itu terulang lagi, ia tak segan melaporkannya ke polisi. Namun Joni tidak menanggapinya dengan serius dan justru menyuruh Paki menghadapi semua keluhan itu. Karena kesal, Titi membalas perbuatan Joni dengan membuang sampah di motor kesayangannya. Akhirnya mereka berdua pun terlibat pertengkaran. Di rumah, Titi kemudian menjelaskan kepada ibu, ayah, dan neneknya bahwa ia telah memberi pelajaran pada tetangganya yaitu Joni dengan cara yang sangat-sangat tegas. Dan malam harinya Joni mengajak Paki untuk memperingati hari ulang tahun ibunya dengan sepotong roti dan mereka berdua saling merasa keterkaitan batin satu sama lain. Paki yang menceritakan kepada Joni bahwa ayah dan ibunya selalu bertengkar setiap hari yang membuat ia sangat begitu sedih, tetapi Joni malah tertidur. Pagi harinya saat Joni masih tertidur, Paki mencoba membersihkan foto mendiang ibu Joni. Namun tanpa sengaja ia menjatuhkan fotonya. Hal itu membuat Joni sangat marah dan mengusir Paki dari rumah dengan cara menyeretnya keluar, lalu memberinya sedikit uang untuk pergi dan tak kembali lagi. Namun malam itu Joni bermimpi buruk tentang Paki. Di tengah hujan yang deras, ia kemudian melihat gambar yang dibuat Paki, yaitu Joni sebagai penyelamat, sekaligus sosok orang tua baginya. Joni pun menangis dan menyesali perbuatannya. Ia segera mencari Paki, menerobos hujan yang begitu deras, hingga akhirnya di salah satu pasar ia menemukan Paki tergeletak dengan wajah yang sangat pucat. Joni kemudian membawa Paki ke rumah sakit. Di sana ia dirawat oleh seorang dokter yang ternyata adalah Titi. Saat itu Joni benar-benar menyesal atas perbuatannya yang telah mengusir Paki. Paki kemudian menceritakan kepada Titi bahwa Joni bukan ayah kandungnya. Titi pun terkejut saat mengetahui bahwa Paki sempat diusir dari rumah oleh Joni saat hujan deras. Atas kejadian itu, Titi memarahi Joni dan bertekad untuk mencari keberadaan keluarga Paki. Kemudian Joni masuk ke ruangan tempat Paki dirawat. Ia berjanji bahwa tidak ada siapapun, baik polisi, warga, bahkan orang tua Paki sendiri tidak berhak memisahkan mereka. Mendengar hal itu, Titi mulai melihat sisi baik dari Joni yang selama ini dikenal warga sebagai sosok brutal dan beringas. Tapi ternyata ia luluh karena seorang gadis kecil. Sejak saat itu, Joni yang dulunya dikenal sebagai seorang yang selalu merugikan masyarakat, kini perlahan berubah. Ia menjadi sosok ayah bagi Paki, lebih lembut, berhenti minum, mulai hidup sehat, bahkan mengubah penampilannya.
Dokter Titi yang juga tetangga sebelah mulai sering membawakan masakan untuk Joni dan Paki setiap hari. Sepertinya benih-benih rasa suka mulai tumbuh di antara mereka, apalagi Paki diam-diam mencoba menjodohkan keduanya. Bahkan Paki meminta Titi dan Joni membelikannya beberapa buku cerita. Namun lucunya saat mereka berada di toko, seorang penjaga toko malah merayu Joni. Hal itu membuat Joni refleks meremas lato-latonya hingga penjaga toko itu menjerit kesakitan. Hari itu kehidupan Joni dan Paki benar-benar terasa seperti hubungan antara ayah dan anak. Meski bukan ayah kandungnya, Joni begitu menyayangi Paki bahkan melebihi ikatan darah. Keesokan harinya Titi datang ke bengkel tempat Joni bekerja untuk memperbaiki motornya. Namun Joni mengatakan bahwa perbaikannya akan memakan waktu cukup lama. Karena buru-buru dan takut terlambat ke rumah sakit, Titi meminta agar motornya segera diperbaiki. Karena tidak ada kendaraan lain, dengan terpaksa Joni sendiri yang mengantarkannya. Dalam perjalanan, Titi menanyakan apakah Paki sudah membaca bukunya dan meminum obatnya. Tapi Joni hanya menjawab singkat, "Iya, oh iya, sudah selesai." Sesampainya di rumah sakit, Titi menyarankan agar Paki dimasukkan ke sekolah saja daripada hanya diam di rumah tanpa belajar. Benar saja, Joni akhirnya memasukkan Paki ke salah satu sekolah. Saat ditanya siapa nama orang tuanya, Paki dengan polos menjawab bahwa ayah kandungnya adalah Joni dan ibunya adalah Titi. Nana, Johnny. My name? Titi. Sepulang kerja, Titi dikejutkan oleh kedatangan pria yang dijodohkan dengannya. Untung saja Paki datang dan pura-pura menjadi anaknya, membuat si pelamar kecewa dan membatalkan lamarannya. Kejadian itu membuat ayah Titi marah dan malu hingga sempat mengusirnya dari rumah. Namun nenek membela cucunya dan karena dialah yang berkuasa di rumah itu, tak ada yang boleh mengusir cucunya. Selanjutnya Joni memarahi Paki karena merasa tak seharusnya ia berbicara seperti itu. Tapi Paki malah ngambek dan meminta Joni mencarikan ibu baru untuknya. Keesokan harinya, Titi mengajak Joni bertemu di suatu tempat. Di sana Titi mengungkapkan bahwa ia sangat menyukai dan mencintai Joni. Namun Joni mengatakan bahwa ia tidak semudah itu menerima wanita lain dalam hidupnya. Ia masih trauma karena pernah ditinggalkan secara tiba-tiba oleh wanita yang sangat ia cintai, tepat di saat ia paling tulus menyayanginya. Titi berusaha meyakinkan bahwa ia bukan wanita seperti itu, tapi Joni tetap berkata bahwa hatinya sudah terlalu takut dan kecewa. Semua yang pernah ia korbankan terasa sia-sia, dan sejak saat itu ia tak lagi percaya pada wanita. Setelah ditolak, Titi merasa sangat sedih. Namun sang nenek menenangkannya dan berkata bahwa jika cintanya tulus, maka ia harus berusaha membuktikannya. Neneknya berkata agar Titi mendekati hati Joni secara perlahan, bukan dengan paksaan, tapi dengan kesabaran. Keesokan harinya, Joni terlambat menjemput Paki di sekolah. Namun saat ia sampai, ternyata seseorang sudah lebih dulu menjemputnya. Panik, Joni langsung mencari ke beberapa tempat hingga akhirnya menemukan Paki bersama Titi. Joni marah pada Titi karena merasa tidak diberitahu, tapi Paki menjelaskan bahwa Titi hanya memberinya beberapa hadiah lebaran yang bisa dipakai nanti. Salah satunya adalah sebuah foto ibu Joni yang telah diperbaiki oleh Titi. Hal itu langsung membuat Joni menyesal karena sempat memarahinya. Ia pun akhirnya meminta maaf kepada Titi. Titi lalu berkata bahwa membesarkan seorang anak bukan hanya tugas seorang ayah, tapi juga butuh seorang ibu. Modus. Sejak saat itu hati Joni mulai luluh. Ia dan Titi semakin sering menghabiskan waktu bersama, membina hubungan yang semakin serius, hingga akhirnya Joni datang ke rumah Titi untuk melamarnya. Cie, so sweet loh, ngerti gak sih, kayak wow banget sih. Keesokan harinya saat berada di bengkel, ia sangat terkejut ketika menerima telepon dari Titi. Ternyata Paki dilecehkan preman penjaga warung yang membuat Joni marah besar. Dan inilah akibatnya membangunkan singa dari tidurnya.
Sementara itu, reporter Sujan Shah memutuskan pergi ke luar kota untuk mencari keberadaan Paki. Di tengah pencariannya, ia sempat menghubungi sosok misterius yang selama ini rutin menelponnya. Saat berada di salah satu kantor polisi, Sujan tak sengaja menjatuhkan foto Paki. Tanpa disangka, foto itu dilihat oleh seorang preman yang kebetulan sedang berada di sana untuk melaporkan Joni karena preman itulah yang sebelumnya sempat dipukul oleh Joni. Di sisi lain, kita diperlihatkan kondisi Paki yang semakin memburuk. Ia mengalami sakit parah, namun sayangnya di tempat mereka tinggal tidak tersedia alat medis yang bisa mendeteksi penyakit apa yang sebenarnya diderita Paki. Dalam keadaan panik, Titi kemudian menyuruh Joni untuk pergi ke ibu kota Bangladesh, yaitu Dhaka, demi mencari pengobatan untuk Paki. Namun tanpa mereka sadari, reporter Sujan ternyata sudah berada di depan rumah Joni dan diam-diam mendengar seluruh percakapannya. Sesampainya di rumah sakit ibu kota, kondisi Paki belum juga membaik. Tapi di tengah suasana tegang, Paki tiba-tiba merasa lapar. Joni pun meninggalkan Paki untuk membelikan makanan. Namun saat ia kembali, suasana berubah kacau. Beberapa polisi datang dan langsung menangkap Joni, menuduhnya sebagai penculik anak. Sementara itu, tanpa sepengetahuan siapapun, Paki justru dibawa pergi secara diam-diam oleh reporter Sujan Shah. Tak butuh waktu lama, berita tentang dugaan penculikan itu meledak di televisi nasional. Media pun ramai-ramai menyebut Joni sebagai pelaku penculikan Paki. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Titi dan ayah Joni. Di tengah kekacauan itu muncullah sosok pengacara terkenal bernama Syarafat yang ternyata dikirim langsung oleh orang tua Paki. Bukan pengacara sembarangan, Syarafat dikenal sebagai salah satu tokoh hukum paling berpengaruh di sana dan kabarnya sedang bersiap mencalonkan diri sebagai gubernur. Jika ia berhasil memenangkan kasus ini, maka popularitasnya dipastikan akan melonjak drastis dan peluangnya di dunia politik pun semakin terbuka lebar. Kemudian kita diperlihatkan Sujan yang tengah menelpon sosok misterius tersebut. Ternyata Paki disembunyikan atas perintah orang itu. Dengan imbalan sejumlah uang yang dijanjikan, uang tersebut rencananya akan digunakan Sujan untuk biaya operasi anaknya yang membutuhkan dana yang sangat besar. Namun karena kondisi Paki yang semakin memburuk dan harus segera dibawa ke rumah sakit, hati nurani Sujan pun goyah. Ia tak tega lagi menyembunyikan Paki di tempat itu. Sujan kemudian membawa Paki ke rumah sakit. Di sisi lain, kasus persidangan Joni akhirnya dimulai. Pengacara Syarafat tampil dengan gaya meyakinkan dan langsung menuduh Joni sebagai pelaku penculikan anak serta pencabulan. Dalam sidang, Syarafat melontarkan berbagai pertanyaan tajam yang menyayat hati Joni. Salah satu pertanyaannya bahkan menyinggung soal ibu Joni yang sudah lama meninggal. Dengan lantang, Syarafat menuduh Joni sebagai penyebab kematian ibunya sendiri. Padahal saat itu Joni masih berusia 14 tahun dan sedang merayakan ulang tahunnya di sebuah restoran. Tanpa ia ketahui, ada kebocoran gas di dapur restoran tersebut. Saat meniup lilin ulang tahunnya, percikan api dari lilin itu memicu ledakan besar yang secara tragis merenggut nyawa ibunya. Untuk memperkuat tuduhannya, Syarafat kemudian menghadirkan beberapa saksi. Ia memanggil mantan rektor universitas tempat Joni pernah kuliah yang bersaksi tentang buruknya kedisiplinan Joni semasa kuliah. Tak hanya itu, ia juga menghadirkan seorang sipir tahanan yang mengaku pernah menangkap Joni melakukan pemukulan terhadap seorang pengantin saat acara pernikahan. Dan sebagai saksi terakhir, Syarafat memanggil preman yang baru saja dipukul oleh Joni. Preman itu memberikan kesaksian palsu, melebih-lebihkan cerita, bahkan tega menuduh Joni telah mencabuli Paki semata-mata demi membalas dendam. Di balik semua itu, ternyata orang tua Paki sendiri justru bersekongkol dengan Syarafat. Demi imbalan uang, mereka mengikuti semua skenario yang disusun pengacara itu, meski dalam hati tahu apa yang mereka lakukan tidak benar. Sementara itu, di sisi lain, kondisi Paki semakin kritis. Tak sanggup melihat kenyataan itu, Sujan Shah akhirnya memutuskan membongkar semua kebenaran ke publik.
Ia menyebarkan informasi di internet bahwa pria misterius yang selama ini menelponnya tak lain adalah pengacara Syarafat. Syarafat menjanjikan uang dalam jumlah besar agar Sujan menyembunyikan Paki. Dan benar saja berita itu langsung meledak dan viral di seluruh kota. Semua jadi tahu bahwa Syarafat sebenarnya punya ambisi tersembunyi. Jika ia berhasil memenangkan kasus ini, maka namanya akan melambung tinggi, membuka jalan lebar baginya untuk memenangkan pemilu dan menjadi gubernur. Ya, seorang haus kekuasaan yang menjadikan Paki sebagai korban. Tak lama setelah itu, siaran langsung dari rumah sakit ditayangkan di ruang persidangan. Semua yang hadir menyaksikan kondisi Paki yang sekarat terus memanggil nama Johnny dalam keadaan lemah. Sujan pun akhirnya berdiri dan menjelaskan semuanya bahwa tuduhan terhadap Johnny adalah rekayasa. Ia membongkar bahwa Syarafat dan kedua orang tua Paki adalah pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan saat Paki menghilang, mereka tak pernah berusaha mencarinya. Melihat tayangan itu, Johnny tak lagi mampu menahan perasaannya yang sejak tadi hanya terdiam mendengar berbagai tuduhan dari Syarafat. Akhirnya berdiri dan mulai angkat bicara. Ia mengakui semuanya bahwa dulu saat kuliah ia memang sering berbuat onar. Hubungannya dengan orang tuanya pun tidak pernah baik. Ia juga membenarkan pernah melakukan kekerasan dan ia juga sadar dirinya sering membuat masalah di kampung tempat mereka tinggal. Namun satu hal yang tak bisa dibantah, Paki telah mengubah dirinya, membuatnya perlahan menjadi manusia yang lebih baik. Johnny menganggap Paki bukan sekedar anak kecil yang ditolong, tapi sudah seperti darah dagingnya sendiri. Meski ia tahu Paki bukan anak kandungnya, rasa sayang itu tumbuh dengan jujur dan tak bisa dibohongi. Bagi Johnny tidak ada satupun yang berhak memisahkan mereka, bukan hukum, bukan tuduhan palsu, bahkan bukan kedua orang tua Paki itu sendiri. Selanjutnya Johnny kemudian memohon kepada ibu hakim untuk menemui anaknya Paki di rumah sakit sambil meneteskan air mata yang begitu deras. Mendengar hal itu, ibu hakim kemudian membebaskan Johnny dari segala tuduhan yang dilontarkan oleh pengacara Syarafat. Dan hakim kemudian menyuruh Dewan Pengadilan Pemerintah untuk menyelidiki pengacara Syarafat atas keterangan palsu dan menyesatkan pengadilan. Dan sesampainya di rumah sakit, Johnny dan Titi sangat sedih. Johnny kemudian berusaha mengajak Paki berbicara di tengah kondisi Paki yang mulai memburuk dan sangat-sangat kritis. Inilah adegan pertama yang menyedihkan yang membuat saya dan suami menangis. Dan ternyata Dr. Asif adalah Dr. Titi yang kini menjadi istri Johnny. Ia mengajak Lisa untuk bertemu dengan suaminya. Tak hanya itu, di desa tempat mereka tinggal, keduanya juga telah mendirikan sebuah panti asuhan, tempat mereka merawat anak-anak yang tak lagi memiliki orang tua. Mendengar kisah Johnny, hati Lisa pun tergerak. Ia memutuskan untuk bangkit dan berjuang seorang diri membesarkan anaknya menjadi seorang ibu sekaligus ayah. Dan inilah salah satu adegan paling menyedihkan dalam film ini ketika Lisa memberi nama anaknya yaitu Oke, Ami manushko. বড় মানুষটার নাম কি রাখবে ডিসাইড করেছো? Paki. Dan film pun tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Kalau boleh jujur, kesedihan film ini layak dikasih nilai 10 dari 10 sih, karena berhasil bikin Mimin nangis beneran pas nulis narasinya. Gimana dengan kalian? Apakah berhasil air matanya berderai kencang? Ya, langsung saja ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan pantengin terus Halo Movie. Bye-bye.